lagi bareng gue Bimo dari Bogor Historical Community dalam acara Jalan-Jalan BHC. Saat ini gue lagi ada di Gunung Palasari di daerah Bandung Utara, di tempat yang namanya Kampung Kopi. Tulisannya Kampoeng Kopi pakai ejaan Belanda. Dari sini sebetulnya lo bisa ngelihat seluruh pemandangan dari kota Bandung sampai selatan. Gak percaya? Ya, lihat deh. Nih. Ini bakal kelihatan lebih keren lagi kok malam. Nah, lo bayangin aja gimana rasanya lo minum kopi sambil nontonin beginian. Mau kan? Nah, tuh. Nah, bahkan bisa ngelihat sampai Bandung arah selatan, ke gunung-gunung di selatan. Nah, oh, oke. Lihat daerahnya kan? Nah, lo mungkin nanya, ngapain sih gue di sini? Kan ini tempat wisata, bukan tempat sejarah. Sementara jalan-jalan BHC kan harusnya jalan-jalan bersejarah. Gue di sini karena pada tahun 1700 sampai 1930-an daerah sini adalah daerah penghasil kopi terbaik di dunia milik Belanda. Jadi kalau kita lihat nih magnet, kalau kita lihat ke atas sana ya, daerah perbukitan ini semua sampai bawah, sampai sono itu adalah perkebunan kopi Belanda. Nah, dan perkebunan kopi Belanda terbaik, bahkan nomor 1 di dunia saat itu. Boleh dibilang ya, kota Bandung yang di situ tuh itu dapat hasil pemasukan, bisa membangun kota dari sini, dari perkebunan kopi di sini. Gue mungkin nggak percaya. Oke, nanti sambil kita jalan balik ke tempat gue nginep, gue akan ngasih lihat ada satu peninggalan Belanda yang kebetulan ada di sini, sisa perkebunan kopi Belanda. Bendanya apa? Nanti kita lihat. Oke, sip. Nah, puas lihat pemandangannya? Dijamin belum puas kalau belum kesini. Ngomong-ngomong soal kopi ya, kopi itu cuma bisa bagus katanya itu jika ditanam pada ketinggian 900 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Daerah ini, Puncak Palasari itu, sana tuh, tuh, itu Puncak Palasari ya. Puncak Palasari itu adalah 1261. Nah, Puncak Palasari itu ya adalah ketinggiannya 1261 kalau nggak salah dari permukaan laut. Jadi dapat dipastikan daerah ini emang pas buat jadi tempat penanaman kopi. Di Arsip Nasional ada beberapa foto tentang perkebunan kopi Belanda. Gue harus akses itu dulu ya sih, cuman bisa dicek langsung di Arsip Nasional. Cuman memang tidak banyak foto yang diambil di tempat ini. Paling kalau soal pengebunan kopi itu di daerah Subang itu sana tuh. Nah, kelihatan. Nah, Subang itu sebelah sana, lewat punggung dikit, naik. Nah, sip. Itu Subang. Selain di Subang ada, di Cianjur ada. Nah, dan dulu kopi di sini mahal, sampai sekitar 1800-an. Belanda akhirnya pengen menjual murah kopi. Membeli murah kopi dari tempat ini. Walaupun begitu, tetap aja daerah ini, Karesidenan Preanger adalah penghasil kopi terbanyak di Belanda.
di Hindia Belanda pada waktu itu. Dan kopi jatuhnya hampir sama kayak minyak, benar-benar komoditas yang paling sering diperjualbelikan gitu. Dan memang varietas kopi Priangan, kopi Sunda, memang salah satu kopi yang cukup baik sebenarnya. Walaupun banyak orang mengatakan, oh kopi Medan, kopi Brazil, cuman pada masa itu tempat inilah yang jadi komoditi nomor satu. Dan memang sialnya sih, gue yakin orang Belanda suka tempat ini karena tempatnya enak. Gue aja betah nih, gue belum beranjak balik. Gue aja betah sini men. BTW ada mendung, oi. Nah, daerah sini memang seringkali hujan. Tidak seperti tanaman kopi, memang dia butuh cuaca yang lumayan dingin. Dan ada pohon yang naungin. Dan apalagi dengan curah hujan yang cukup baik, tanaman kopi bisa baik. Mei ini rencananya Pak Tani di sini mau panen. Dan kalau bisa gue kesini pas Mei, ntar gue kasih lihat sama lo cara pembuatan kopi yang masih tradisional yang ternyata masih ada di sini. Yuk. Nah, kita sekarang dalam perjalanan pulang, balik ke atas. Nah, sebelah sana itu Gunung Malayang. No, itu adalah puncak Malayang. Udah lama gue gak naik gunung. Nah, sekarang kita udah di jalan buatan Belanda. Katanya itu ada jalan buatan Belanda untuk transportasi semuanya ke arah sini. Produk kopinya ke arah sini. Lo lihat tuh. Itu jalan buat ke hutan. Nah, itu jalan buat naik ke hutan, ke puncak Walsari. Masalahnya cuma satu, kemarin katanya ada yang nyasar, berangkat sekitar jam 8 pagi, baru ditemuin itu sekitar subuh jam 3. Itu pun hujan-hujanan. Gue kemarin naik ke puncak Walsari, nyasar juga. Untungnya gak nyasar amat, itu terima kasih sama Allah, sama Tuhan. Tapi gue sempat hampir masuk jurang. Tapi memang ada jalan ke puncak Walsari. Jadi buat siapapun yang mau ngalap berkah, katanya di atas itu ada kuburan keramat. Gue mendingan ke arah sana, ke arah jalan Belanda, ke tempat gue nginep, ke arah sana. Oke, kita akan telusuri ke arah sana. Yuk. Nah, kalau lo lihat ini katanya udah dari zaman Belanda batu-batunya.
Ini batu-batu yang dari zaman Belanda. Gua nggak tahu kenapa belum diganti jadi aspal ya, cuman itu gua nggak mau nanya. Yang gue tahu adalah dulu Belanda menggunakan jalan ini untuk mengangkut kopi-kopinya turun ke bawah. Kita akan ngikutin jalan ini nih sampai ke bawah ke tempat gua nginep, sekaligus ke tempat sisa peninggalan Belanda yang ceritain nama lu Pandi tadi. Oke, yuk jalan yuk. BTW, tadi gue ngeliat elang Jawa tuh, gede lagi. Sialnya, gak sempet ke foto. Nyebelin bener-bener. Elang Jawa hitam, gede. Dan elang Jawa itu, elang Jawa itu adalah spesies yang sudah langka di tanah Jawa. Paling gue cuma pernah ngeliat 2. Satu ngeliat dari jauh waktu di Gunung Padang, satu lagi ya tadi barusan. Bener-bener deh, nyebelin asik, nyebelin. Nah kalau ini kayaknya buat pengaturan. Wow, kok itu kok kok dalam jumlah besar, kayaknya saking banyaknya sampai kayaknya itu yang nggak layak jual sih. Kebayang nggak kalau TK ulang patroli Belanda di sini? Wah, jamin keren beneran. Nah tuh di bawah tuh itu, nah tuh jauh di bawah sana tuh, betul nggak? Nah itu daerah dimana gua nginep, Desa Giri Mekar. Nah kita jalan ke sana yuk. Nah lihat di situ Pak. Nah lihat di situ pemirsa. Nah bangunan di situ tuh, nah itu ada tempat yang gue ceritain. Bukan, mungkin gentengnya udah baru, mungkin tiang-tiangnya udah baru, cuma ada suatu hal yang menarik yang ada di situ. Nah kita mendekat dulu. Nah ini tempatnya. Walaupun gentengnya udah baru, mungkin baru, tapi ada satu peninggalan Belanda yang tidak akan berubah. Mana? Ini. Ini adalah tempat yang diceritakan. Lebih tepatnya, ini peninggalan Belanda yang gue ceritakan. Mungkin kalian akan bertanya, ini buat apa sih? Ini ya adalah tempat buat masak kopi. Nah, lalu gimana caranya? Nah itu dia yang masih gue bingung. Katanya sih tungkunya kayu apinya taruh di bawah dan kopinya dimasak di atas sini. Nah katanya sih ada orang yang masih bisa pakai yang tipe lama, cuman gue nggak tahu nih. Kita baru bisa ngeliat pas bulan Mei waktu panen kopi. Katanya juga ini pondasinya bahkan tiangnya itu masih tiang yang lama, paling cuman atapnya aja yang baru.
dan gue yakin. Tuh. Nah tuh, aduh, kelihatan. Bentar. Bentar. Kelihatan nggak ya? Insya Allah ini mah. Ntar gua coba terangin pakai itu deh, pakai alat. Nah, di situ ada kayaknya ada lambangnya, lambang pembuatan tegelnya. Biasanya kalau tegel lama ada tempat pembuatannya. Itu apa sih? Nah, itu kelihatan dikit. Itu kayaknya lambang pembuatannya. Oke. Kayaknya itu tegel baru bener. Jadi boleh bilang cuman ini peninggalan Belanda yang masih tersisa di bekas perkebunan Belanda ini. Memang katanya ada sumur di atas dan masih ada beberapa bangunan tapi di dalam hutan, dan itu harus mencari. Oke, jadi gue mau balik ke tempat penginapan gue. Kita ketemu ntar, siapa tahu Mei kita bisa ke sini lagi.